Gadis itu mengendarai kereta keledai untuk mengantar bahan makanan ke hotel. Begitu tiba di depan hotel, ia tak menyangka pasangan pengantin ternyata sahabat baiknya dan tunangannya sendiri. Dengan marah, ia langsung lari ke ruang istirahat. Di sana ia baru tahu kalau tunangannya adalah anak orang kaya, yang pura-pura miskin untuk mendekatinya demi mencuri resep turun-temurun keluarganya. Begitu mendengar itu, ia langsung menendang pintu dan masuk. Dengan emosi dia menampar wanita licik itu. Tunangannya yang brengsek melihat cinta pertamanya ditampar, langsung maju untuk membalas. Tapi malah ditampar balik oleh si gadis. Masih belum puas, ia pun melepaskan sekandang unggas di lokasi pernikahan. Suasana langsung jadi kacau balau. Baru setelah itu ia naik kereta keledainya dan pergi dengan enggan. Tunangannya yang tersadar baru keluar mengejarnya. Tapi bahkan bayangannya pun tak terlihat. Dengan marah dia memimpin orang untuk mengejar, namun malah menginjak kotoran keledai. Makin marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, seorang CEO baru kembali ke negaranya dan menyadari ada yang mengikutinya. Tak disangka orang itu adalah pembunuh bayaran suruhan pamannya, yang ingin merebut hak warisnya. Saat mobil mereka bertabrakan, CEO itu langsung memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri sambil pincang. Baru lari beberapa langkah, ia malah menabrak kepala keledai milik gadis itu, langsung pingsan di tempat. Gadis itu buru-buru turun untuk memeriksa keadaannya. Namun setelah lama memanggil, CEO itu tetap tak memberi respon. Akhirnya ia pun membawanya pulang dengan kereta keledai. Saat ia memanggil orang tuanya dan bersiap membawa CEO itu ke rumah sakit dengan truk, tiba-tiba CEO itu sadar dalam kondisi linglung. Meski amnesia akibat ditabrak keledai, tapi ia langsung mengenali keledai itu. Ia pun langsung melompat turun dari kereta dan mulai mengomel pada si keledai. Melihat itu, ibu gadis mengira anaknya membawa pulang orang gila. Tapi setelah tahu memang benar keledai yang menabraknya, sang ibu memutuskan untuk sementara menampungnya, asal seluruh keluarga bersikap baik padanya. Maka sekalipun dia ingat kembali, dia tak akan tega menuntut. Mereka pun mengajak CEO itu pulang dan menghidangkan makanan lezat. Melihat dia makan dengan lahap, sang ibu mengira dia sudah terlalu sering menderita. Padahal dia hanya bosan dengan makanan barat di luar negeri. CEO yang jatuh cinta pada masakan itu pun membuat keputusan besar. Dia bilang ingin tinggal, bahkan rela mengurus rumah. Begitu dia bicara begitu, si gadis malah langsung menolak keras. Lalu ia memanggil CEO itu keluar rumah. Curiga kalau dia hanya pura-pura amnesia demi mendapatkan resep. CEO terlihat bingung dan terus menyangkal niat jahat itu. Gadis itu setengah percaya setengah ragu. Untuk mengujinya, ia pun menyuruh CEO itu bekerja bersamanya mulai sekarang, demi bisa tinggal. CEO pun menyanggupi. Setelah itu si gadis memberinya nama panggilan Ergo. CEO tak hanya tidak marah, malah dengan polosnya menyapa kakak angkatnya Dago. Saat gadis kembali ke kamar untuk istirahat, ia melihat foto mantan tunangannya, dan tak bisa menahan diri mengingat masa lalu mereka. Lalu ia jijik dan membuang foto itu. Di saat yang sama, CEO yang lapar bangun di malam hari, tanpa sengaja mendengar percakapan orang tua gadis. Ternyata keluarga konglomerat memutuskan untuk menggusur seluruh jalan tempat tinggal gadis itu. CEO jadi bingung, karena kalau digusur, dia juga tidak punya tempat tinggal. Saat itu CEO berjalan keluar, melihat gadis sedang minum sendirian di halaman sambil memaki mantan. Ia langsung mendekat untuk menghibur, tapi malah ikut kena semprot karena gadis mabuk. Sebagai orang yang menumpang, dia hanya bisa diam dan menahan. Keesokan paginya, CEO memasak sarapan di dapur. Gadis tak tahan melihat cara masaknya yang seperti horor. Akhirnya ia sendiri yang turun tangan. Setelah makan, gadis menyuruh CEO ganti celana pendek bunga-bunga, lalu ikut ke ladang bekerja. Begitu sampai di ladang, gadis sengaja menyulitkannya, berharap CEO tak kuat dan menunjukkan jati diri. Tapi CEO justru menyelesaikan seluruh lahan sendirian. Gadis pun mulai menurunkan kewaspadaannya, lalu duduk ngobrol dengannya. Saat sedang mengobrol, CEO tiba-tiba melihat tanda penggusuran di rumah sebelah, dan sekilas